Halo Halo, pemirsa, apa kabar? Kembali lagi dalam Suara Parlemen edisi Selasa 8 Juni 2021 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Mahi Pratama. Dan pastinya seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Ya. Dan Mahir, apa kabar hari ini? Tetap sehat ya Mahir ya? Tetap harus sehat, yuk, di tengah pandemi harus tetap sehat kita. Betul sekali. Nah, berbicara masalah pandemi ya Mahir, yang pasti kan ya. kita harus menjaga protokol kesehatan. Pastinya juga menjaga kesehatan diri sendiri. Tapi mungkin Hir bisa berbagi juga nih kepada aku dan juga kepada pemirsa Suara Parlemen. Ini kalau misalkan Mahir sendiri ini menjaga kesehatannya selain menerapkan protokol kesehatan itu dengan apa lagi nih Hir? Kalau saya rutin yuk, kita olahraga. Oke. Olahraga badminton, Oh, seru. seminggu 3 kali yuk. Oh, iya, gitu. itu selain menerapkan 3M tadi, 5M tadi kata yuk, olahraga kayaknya menjadi hal yang kunci saat pandemi ini. Kalau Ayu gimana yuk? Nah, ini menarik sekali nih, pastinya juga olahraga. Tapi kalau saya Ya. sendiri nih Mahir ya, biasanya saya juga melakukan donor darah secara rutin. Dan kenapa donor darah menjadi solusi bagi saya untuk menjaga kesehatan? Karena ini pastinya bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk Ya. orang-orang yang membutuhkan. Nah, ngomong-ngomong nih Hir ya, masalah donor darah, ini Korpri DPR RI akan mengadakan donor darah rutin yang akan dilaksanakan pada Rabu 9 Juni 2021 di lobi Gedung Nusantara 3, DPR RI Senayan, Jakarta, mulai dari jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kegiatan ini pemirsa dapat diikuti mulai dari pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI, staf anggota DPR RI, hingga masyarakat setempat. Dan donorkan darah kita sebagai bukti cinta untuk sesama. Nah, ini pasti jadi kita tunggu ya nih pemirsa Suara Parlemen untuk besok bertemu di Gedung Nusantara, lobi Gedung Nusantara 3 DPR RI, dan pastinya Mahir kita ketemu di sana ya besok. Iya, harus dong. Pastinya. Nah, setelah ini pemirsa kita akan bahas kepada Anda headline dari media online yang terbit pada hari ini. Rekan saya Mahir akan membacakan berita yang pertama setelah jeda berikut ini. Pemirsa, headline media yang pertama itu datang dari cnnindonesia.com terkait dengan cadangan devisa RI turun jadi 136,4 miliar US dollar per Mei 2021. Kepala Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa berkurang 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya atau sebesar 138,8 miliar US dollar. Penyebab turunnya cadangan devisa pada Mei 2021 ini dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Ya, pastinya di era pandemi dan juga Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sekarang ini, cadangan devisa ini menjadi salah satu hal yang pastinya esensial untuk terus di-maintain dari pemerintah itu sendiri supaya tidak terjadi kebangkrutan ya di beberapa sektor yang ada di Indonesia. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa datang dari tribunnews.com. Menkominfo minta pemerintah daerah dukung pengembangan jaringan 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Jenny G. Plate meminta pemerintah daerah turut mendukung pengembangan jaringan 5G. 3 kota perintis seperti Surakarta, Balikpapan, dan Medan sudah tersentuh sinyal ultra cepat ini. Setelah Jakarta menjadi kota pertama tersentuh layanan jaringan 5G. Joni juga mengatakan pemerintah mendukung operator lain untuk mengembangkan teknologi ini agar kedepannya bisa lebih mudah dijangkau dan efisien baik dari segi infrastruktur dan operasionalnya. Dari sisi ekonomi, lanjut Menkominfo, layanan 5G diharapkan bisa mendukung sisi hilir dengan pengembangan e-commerce, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, serta layanan pembiayaan digital atau digital financing. Ya, ini yang kita harapkan UMKM bisa mendapatkan efek yang positif dari adanya 5G ini ya. Iya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan progres pembangunan 4 smelter pada tahun ini. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin menagerkan 4 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter akan beroperasi pada tahun 2021.
4 smelter tersebut terdiri atas 3 smelter nikel dan 1 smelter timah. Dari jumlah tersebut, 2 proyek telah rampung 100%, yaitu smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. Adapun 2 smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter ferronikel milik PT Antam di Halmahera Utara dan yang telah mencapai 97,7%. Selain itu ada smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah yang telah mencapai 99,8% karena menunggu tenaga ahli dari Cina. Ya, ini kabar yang baik tentunya, mengingat juga nih sudah ada 2 smelter yang telah rampung 100%. Kita berharap semoga nantinya kita bisa tetap mengolah ini kekayaan yang ada di Indonesia, baik dari nikel, tembaga dan lain sebagainya dengan sumber daya kita sendiri, namun juga dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup dan juga tetap memperhatikan alam di sekitarnya. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang keempat selanjutnya datang dari CNBCindonesia.com. Harus bangga pesawat buatan Republik Indonesia jadi rebutan internasional. Indonesia boleh berbangga pasalnya salah satu produk andalan anak negeri yaitu pesawat CN235220 MPA telah diekspor ke mancanegara. Pesawat ini merupakan karya PT Dirgantara Indonesia atau Persero, badan usaha milik negara BUMN bidang industri pertahanan. Bahkan pesawat CN235220 ini telah diminati dan diekspor ke sejumlah negara seperti Nepal, Senegal, dan kawasan Asia Selatan serta Afrika. Pada Maret 2021 lalu, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat karya anak bangsa yaitu CN235220 Maritime Patrol Aircraft atau MPA ini ke Angkatan Udara Republik Senegal. Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan pesawat tersebut kepada Angkatan Udara Republik Senegal ini mampu atau juga patut untuk dibanggakan. Ini adalah kali ketiga pesawat tersebut dibeli oleh negara tersebut. Ya, menjadi berita yang menggembirakan untuk kita, hal yang positif karena kita telah memberikan juga ada sisi positif atau juga dampak kepada negara lain untuk memberikan kontribusi dalam hal alutsista ya. Betul, pasti ini juga menunjukkan bahwa sekarang ini karya anak bangsa dalam hal ini adalah pesawat yang tidak kalah dengan karya negara lain ya, Mas. Iya, betul sekali ya, Yu. Dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya ini dari kumparan.com terkait dengan RI pinjam 1,5 triliun rupiah dari Perancis untuk beli kapal riset multiguna. Indonesia akan mendatangi peminjaman dana dengan Perancis untuk pembelian dan reparasi kapal penelitian serbaguna guna memajukan kelautan nasional. Perjanjian akan dilakukan pada 10 September 2021 di Jakarta. Pelaksanaan harian Kepala LIPI Agus Haryono menjelaskan, proyek pengadaan kapal riset multiguna ini merupakan upaya dalam menjawab kebutuhan infrastruktur untuk membangun riset kelautan nasional. Kepala Pusat Pemanfaatan Inovasi dan Iptek LIPI, Yan Rianto mengatakan, pemanfaatan dana pinjaman yang direncanakan selama 5 tahun ini akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur armada kapal riset, termasuk retrofit dan pembangunan kapal yang baru. Ya, ini adalah salah satu pemanfaatan untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan dana pinjaman yang ini sudah dirancang selama 5 tahun ya untuk digunakan pastinya untuk kebaikan untuk infrastruktur dari kapal riset nanti, dan pastinya itu juga nanti ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjaga bahan-bahan dan juga pastinya ini untuk kapal risetnya itu sendiri ya, Mahir ya. Iya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi membahas tajuk hari ini mengenai hutang BUMN besar yang semakin membesar terus-menerus. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ketergantungan terhadap impor produk pertanian harus ditekan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Ditemui saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sasono mendorong peran penting sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan. Meski begitu, Guntur menyayangkan berbagai program pendukung pertanian belum terimplementasi dengan baik. Untuk itu, Guntur mendorong peningkatan pemberdayaan petani di daerah sehingga swasembada pangan dapat realisasi dan tidak tergantung pada impor. Masalahnya pertanian ini titik tolaknya adalah bagaimana kita membentuk
pertanian ini menjadi suatu ketahanan pangan yang sangat fundamental untuk Indonesia. Tetapi kenyataannya pertanian sendiri kan sampai dengan sekarang menjadi kurang jelas. Guntur menyampaikan pentingnya regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas pertanian melalui pembinaan yang berkelanjutan. Guntur pun mengajak anggota dewan lebih masif terjun ke lapangan untuk memberikan bimbingan teknis kepada para petani sehingga berbagai bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kalau toh memang kita ke sana, ya jangan kemudian berkutat kepada teori-teori kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, swasembada pangan. Yang ini dipakai bukti-bukti data dari data-datanya yang menyesuaikan dengan kepentingan. Ya akhirnya nggak ketemu terus di lapangan. Ya akhirnya petani nganggur, remajanya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kebijakan impornya malah menggurita. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen. Dan pada segmen kali ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan membahas ini dari sektor BUMN mengenai hutang BUMN besar yang terus semakin membesar. Kalau kita lihat juga sekarang ini yang sedang ramai-ramainya diberitakan mengenai Garuda Indonesia yang menawarkan pensiun dini untuk karyawannya, ya Mahir? Iya, itu dari segi keuangan sudah defisit atau sudah merugi ya. Betul sekali. Informasi yang beredar 70 triliun. Triliun, Iya. betul. Dan pemirsa, dengan sejumlah perusahaan BUMN yang mengalami kondisi keuangan yang memburuk yang disebabkan banyak faktor. Salah satunya BUMN besar yang sedang menjadi sorotan adalah Garuda Indonesia yang memiliki hutang mencapai 70 triliun rupiah. Dana akan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjono mengungkapkan Garuda Indonesia merugi 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,43 triliun setiap bulannya. Pendapatan Garuda Indonesia hanya 50 juta dolar Amerika Serikat, sementara beban biaya mencapai 150 juta dolar per bulannya. Kementerian BUMN secara intensif telah berbicara dengan manajemen termasuk pemegang saham minoritas dan Kementerian Keuangan dalam proses restrukturisasi Garuda Indonesia. Restrukturisasi ini diharapkan mampu mengurangi utang perusahaan. Erik meminta Garuda Indonesia melakukan transformasi bisnis untuk menyelamatkan keuangan perusahaan dari lilitan hutang. Hal ini mencontoh PLN dan Pertamina yang melakukan transformasi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Erick Thohir juga membongkar kondisi keuangan perusahaan listrik negara atau PLN yang memiliki hutang yang sangat besar. Hutang PLN mencapai 649,2 triliun rupiah, terdiri dari hutang jangka panjang sebesar 499,58 triliun rupiah dan hutang jangka pendek sebesar 149,65 triliun rupiah. Ya, pasti ini adalah berita yang sangat menyedihkan sekali di tengah pandemi COVID-19. BUMN atau juga maskapai plat merah yaitu Garuda Indonesia harus mengalami ini hampir merugi di ambang kerugian. Dan ini juga kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya Garuda saja tetapi juga beberapa BUMN lain seperti PLN dan juga Pertamina juga mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Mahir, kalau boleh tahu terakhir naik Garuda nih kapan nih? Sudah lama ya mungkin? Sudah lama ya? Sebulan 2 bulan yang lalu ya? 1 atau 2 bulan yang lalu. Nah, saya juga nih sebenarnya 1-2 bulan lalu baru naik Garuda dan dapat dilihat sebenarnya kalau dari maskapai ini tuh yang di tengah itu kursinya masih dikosongkan. Physical distancing ya yuk? Betul, untuk physical distancing. Tapi juga kalau kita lihat ini untuk maskapai-maskapai lain di luar Garuda, ini sudah penuh gitu ya kursi-kursinya. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor kenapa Garuda Indonesia masih merugi sampai sekarang. Dan ini sangat disayangkan karena Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai kebanggaan kita, maskapai Indonesia yang mampu berbicara di dunia, namun kondisi keuangan sekarang sangat memprihatinkan. Betul sekali, dan ini juga dari Menteri BUMN sendiri itu Erick Thohir juga memberikan beberapa solusi, diantaranya adalah perubahan bisnis model dari Garuda Indonesia supaya bisa bertahan di tengah pandemi ya Mahir ya. Dan selain ini pemirsa, kita masih akan membahas mengenai beberapa BUMN yang diambang kebangkrutan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, tetap bersama kami.
Komisi 5 DPR RI mendorong penambahan anggaran Kementerian PUPR dengan perimbangan banyaknya program yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mendorong pemerintah untuk selektif dalam menentukan program tahun 2022 dengan memperhatikan capaian kementerian. Ia menilai daya serap yang baik dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan anggaran Kementerian PUPR. Selain itu, Suryadi mengapresiasi program padat karya yang dilaksanakan Kementerian PUPR karena sangat membantu perekonomian masyarakat. Dan justru yang perlu dievaluasi adalah program-program yang tidak mendesak, misalnya rencana pemindahan ibu kota, karena itu membutuhkan anggaran yang besar, menjadi beban, sementara saat ini kita sedang fokus pada pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi program yang memang langsung untuk meningkatkan perekonomian nasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai program padat karya Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Aras meminta program padat karya diperluas karena dapat membantu masyarakat, khususnya lapisan bawah, sehingga dapat bertahan di masa pandemi. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa padat karya itu tetap menjadi yang harus menjadi prioritas, dan BSPS menjadi salah satu primadona yang terus langsung menyentuh kepada lapisan masyarakat bawah. Olehnya itu programnya harus terus dilanjutkan, bahkan tidak boleh terkurangi, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku harus segera menyehatkan keuangan PLN. Salah satu cara yang mesti dilakukan adalah menekan 50% belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX. Erick juga meminta PLN melakukan negosiasi ulang utang dengan bunga yang lebih murah. Upaya lainnya adalah melakukan negosiasi pembelian listrik take or pay senilai 60 triliun rupiah. Saat ini PLN telah melakukan efisiensi dengan menekan CAPEX hingga 24% atau sekitar 24 triliun rupiah. Berdasarkan laporan terakhir, PLN juga berhasil melakukan negosiasi hingga 25 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai penugasan pemerintah ke PLN menyebabkan perusahaan negara itu harus menanggung beban. Namun masalah utang tersebut jangan menjadi alasan PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik atau TDL yang pada akhirnya malah jadi membebankan masyarakat. Secara keseluruhan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menegaskan keberadaan BUMN bukan sekedar benefit korporasi. Pasalnya keberadaan BUMN adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan dan atau merealisasikan jalan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya, Ayu dan juga pemirsa, bahwa Menteri Erick Thohir akan mengadakan atau juga melakukan pengurangan belanja modal untuk mengurangi beban PLN sendiri yang saat ini masih merugi. Dan juga Komisi 6 menilai hal tersebut, walaupun kita merugi tapi tarif dasar listrik jangan sampai naik. Betul sekali, karena pastinya kalau misalkan ini ya tarif dasar listrik dinaikkan, kita juga harus melihat impact-nya kepada masyarakat seperti apa, karena kita mengetahui sekarang orang-orang banyak yang melakukan work from home, terus juga pendidikan sekarang dilakukan di rumah, pastinya ini akan sangat membebani masyarakat. Ya, intinya kebijakan apapun yang dilakukan harus berpihak kepada masyarakat tentunya. Betul sekali, Mahir. Dan juga pemirsa, kami kembali mengingatkan bahwa nanti pada hari Rabu ini bahwa Korpri DPR RI akan mengadakan donor darah rutin yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok 9 Juni 2021 di lobi Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta mulai dari jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kegiatan ini dapat pemirsa diikuti mulai dari pegawai di lingkungan Sejen DPR RI, staf anggota DPR RI hingga masyarakat setempat. Dan donorkan pemirsa darah Anda sebagai bukti cinta kita untuk sesama. Dan pasti selain donor darah juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Mahir ya. Tentunya. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Mahir Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.